Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Evita dengan NIM 1804396. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas penjualan dan cicilan yang telah saya kerjakan. Sini saya memilih soal nomor 1. Yang soalnya ialah PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan 170 juta. Di samping itu, PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut sebesar 240 juta. PT Handoko membayar uang muka sebesar 40 juta dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setiap kali angsuran sebesar 20 juta. PT Osaka menggunakan bunga 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Nah, di sini yang diminta itu yaitu mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal untuk tahun 2010 dan 2011 dengan dua metode. Metode yang pertama itu yaitu laba kotor diakui pada saat penjualan. Lalu metode yang kedua laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang menggunakan metode yang pertama yaitu laba kotor diakui pada saat penjualan. Pada laba kotor diakui pada saat penjualan ini terdapat beberapa jurnal. Yang pertama itu pada tanggal 1 Mei 2010, penjualan tanah dengan harga jual. Di sini kita dapatkan piutang usaha angsuran dengan debit 240 juta, sedangkan yang dikredit itu yaitu tanah sebesar 180 juta dan laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Lalu yang kedua itu ada penerimaan uang muka. Di sini didapatkan kas pada piutang usaha angsuran sebesar 40 juta. Nah, selanjutnya adalah dibayar komisi dan beban penjualan. Beban komisi dan penjualan pada kas yaitu 4.800.000. Beban komisi pada penjualan ini kita dapatkan dari 2% dari harga perolehan yaitu 240 juta. Lalu pada tanggal 1 November 2010 dibayar angsuran pertama dan bunga. Di situ kita dapatkan jurnalnya yaitu kas sebesar 38.800.000 itu di debit, sedangkan pada kreditnya didapatkan piutang usaha angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga sebesar 18 juta. 38.800.000 ini kita dapatkan dari 6/12 bulan dikali 18% yang dikenakan PT Osaka dikali 200 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010 ada jurnal penyesuaian bunga, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 5.400.000. 5.400.000 ini didapatkan dari 2/12 bulan dikali 18% bunga yang dikenakan dikali 180 juta. Sedangkan untuk realisasi laba kotornya tidak ada jurnal. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup, laba atas penjualan tanah di debit sebesar 60 juta dan pendapatan bunga di debit sebesar 23 juta. Sedangkan untuk kreditnya kita dapatkan beban komisi dan penjualan sebesar 4.800.000 dan ikhtisar laba rugi sebesar 78.600.000. Lalu pada saat tanggal 1 April 2011 ada didapatkan ayat jurnal pembalik yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 5.400.000. Pada tanggal 1 Mei 2011 kita melihat ada penerimaan angsuran dan bunga. Penerimaan angsuran dan bunga itu ada jurnal kas pada 36.200.000 di debit, sedangkan untuk kreditnya yaitu piutang usaha angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunganya sebesar 16.200.000. Nah, ini juga kita dapatkan dari 6/12 bulan kali 18% kali 180 juta. Lalu pada tanggal 1 November 2010 ada penerimaan angsuran bunga. Penerimaan angsuran bunga ini yaitu kas pada debit yaitu 34.400.000, sedangkan untuk kreditnya yaitu piutang usaha angsuran sebesar 20 juta dan pendapatan bunga sebesar 14.400.000. Lalu next pada tanggal 31 Desember 2011 ada ayat jurnal penyesuaian bunga. Ayat jurnal penyesuaian bunga ini
kita cari dengan metode yang sama, yaitu 2/12 bulan kali 18% kali 140 juta. Di sana ada piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 4.200.000. Lalu realisasi laba kotornya juga tidak di jurnal. Selanjutnya ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutupnya yaitu pendapatan bunga pada ikhtisar laba. Lalu saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu laba kotor diakui sejalan dengan penerimaan kas. Pada tanggal 1 Mei 2010, penjualan tanah seharga 240 juta dan piutang usaha angsuran sebesar 240 juta. Itu di debit, sedangkan untuk kreditnya yaitu tanah sebesar 180 juta dan laba kotor yang belum direalisasikan sebesar 60 juta. Selanjutnya penerimaan uang muka. Penerimaan uang muka itu ada kas pada piutang usaha angsuran sebesar 40 juta. Selanjutnya ada dibayar komisi dan beban penjualan. Rumusnya yaitu 2% dikali 240 juta. Didapatkan beban komisi dan penjualan pada kas sebesar 4.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2010 dibayar angsuran pertama dengan bunga. Mencari ini juga dengan metode yang tadi, yaitu 6/12 kali 18% dikali 200 juta. Didapatkan debit dengan kas sebesar 38 juta, sedangkan yang dikredit yaitu piutang usaha angsuran 20 juta, pendapatan bunga 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2010 ada jurnal penyesuaian bunga, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 5.400.000. Lalu realisasi laba kotornya yaitu laba kotor yang belum direalisasi pada laba kotor yaitu 15 juta. Selanjutnya ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini kita hasilkan yaitu laba kotor direalisasi di debit sebesar 15 juta dan pendapatan bunga di debit sebesar 23.400.000. Beban komisi dan penjualan di kredit sebesar 4.800.000. Ikhtisar laba ruginya juga 3.600.000. Pada tanggal 1 Januari 2011 kita mendapatkan ayat jurnal pembalik, yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 5.400.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2011, penerimaan angsuran bunga yaitu kas di debit sebesar 36.200.000 dan piutang usaha angsuran di kredit sebesar 20 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 16.200.000. Ini juga kita dapatkan yaitu dari 6/12 bulan kali 18% dikali 18 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 November 2011 ada penerimaan angsuran dan bunga, yaitu kas pada debit sebesar 34.400.000, piutang usaha angsuran di kredit sebesar 20 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 14.400.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 November 2011 ada ayat jurnal penyesuaian bunga, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 4.200.000. Selanjutnya ada realisasi laba kotor. Realisasi laba kotor ini yaitu 10% dari 40 juta. Laba kotor yang belum direalisasi pada laba kotor direalisasi yaitu 10 juta. Itu kita dapatkan dari 10% kali 40 juta tadi. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini kita dapatkan laba kotor direalisasi pada debit sebesar 10 juta dan pendapatan bunga pada debit sebesar 29.400.000. Lalu ada ikhtisar laba ruginya di kredit sebesar 39.400.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas penjualan dan pencicilan pada kasus nomor 1 ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.